Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia dan insya Allah di hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, berikut ya teman-teman sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ini bukan hanya dimulai sejak tahun 1928 ya, tetapi jauh sebelum itu. Yang pertama itu mulai dari bukti prasasti ya. Bukti prasasti di Prasasti Kedudukan Bukit tahun 683 Masehi, bukti prasasti Talangtun 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, dan Karabarahi 686 Masehi. Kemudian lanjut tuh agak jauh ya teman-teman di tahun 1521 itu dari Pigafetta. Nah, Pigafetta ini yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore yang menuliskan kata-kata Melayu ya pada saat itu. Kemudian di tahun 1565 Jan Huygens van Lieshoten mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa di negeri timur, maksudnya di kita ya, di Indonesia ini. Kemudian lanjut tuh di zaman penjajahan Belanda tahun 1918, eee, ada yang namanya Dewan Rakyat Zaman Belanda. Pada tanggal 18 Mei tahun 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda. Nah, jadi bahasa resmi kedua nih teman-teman pada saat itu, yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat, bahasa Melayu ya awalnya dari situ. Kemudian lanjut nih di zaman, sebelum Indonesia merdeka. Pak Karno di tahun 1926. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia itu tidak akan menghalangi persatuan. Tetapi makin luas bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu tersebar, maka makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Ini tepatnya di eee, Sumpah Pemuda ke-1 ya teman-teman tahun 1926. Kemudian baru nih muara gongnya di tahun 1928 pada, eee kejadian yang sangat luar biasa ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan di situ resmi bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional ya, di Sumpah Pemuda ini. Kemudian yang selanjutnya, kenapa sih bahasa Melayu tuh, sebagai bahasa nasional nih teman-teman? Kenapa gitu ya? Karena yang pertama nih, karena lingua franca atau bahasa yang menjadi pengantar atau bahasa perhubungan. Nah, bahasa Melayu itu merupakan lingua franca suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pada saat itu kita tahu ya, Indonesia kan selain negara agraris juga negara maritim. Yang makanya banyak, eee pelaut-pelaut tuh gitu ya dari satu daerah ke daerah yang lain dan mereka tujuannya itu untuk berdagang dan bahasa pengantarnya atau bahasa penghubungnya itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Untuk apa? Awalnya untuk memudahkan proses perdagangan. Yang namanya jualan ya, perdagangan itu kan pasti ada proses jual beli, ada proses tawar-menawar. Nah, proses itu dilakukan menggunakan bahasa Melayu. Makanya Melayu itu disebut lingua franca atau bahasa penghubung. Kemudian yang berikutnya, sederhana. Jadi dari berbagai hal, dari berbagai, bahasa yang banyak sekali di Indonesia nih ya teman-teman, bahasa Melayu itu mempunyai sistem yang sederhana dan mudah dipelajari.
Nah, karena sistemnya itu sederhana dan mudah dipelajari, makanya para pedagang itu mudah sekali menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar saat mereka berdagang. Kemudian yang berikutnya, apa nih? Yang berikutnya adalah kondisi psikologis. Psikologisnya bagaimana? Kenapa jadi bahasa nasional gitu? Kenapa bukan bahasa Jawa? Kenapa nggak bahasa Sunda aja gitu? Padahal kan yang paling banyak penduduknya misalnya bahasa Jawa gitu ya, orang Jawa di Pulau Jawa atau bahasa Sunda gitu. Nah, secara psikologis begini teman-teman, suku Jawa atau suku Sunda gitu ya, itu kan banyak mendiami Pulau Jawa atau paling banyak tuh kan, eee, bahasa Jawa ya teman-teman, yang dari suku Jawa. Tetapi bahasa Jawa itu, tidak digunakan dalam bahasa perdagangan pada saat itu, tidak digunakan sebagai lingua franca. Meskipun orang Jawa ketika dia berjualan ke daerah lain tetap menggunakannya bahasa Melayu. Begitupun juga orang Sunda, yang dari suku Sunda. Sehingga mereka juga secara psikologis itu menerima, oh iya ternyata bahasa yang paling banyak di negeri Nusantara, kan namanya Nusantara ya pada saat itu ya, yang paling banyak digunakan di bumi Nusantara itu adalah bahasa Melayu. Makanya mereka menerima dengan sukarela. Kemudian yang berikutnya adalah kesanggupan. Kesanggupan apa di sini? Nah, dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan. Tentu saja dalam arti yang luas ya teman-teman, bukan dalam hal yang, lingkup yang kecil, enggak, tetapi lingkupnya lebih luas lagi, dalam hal merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Jadi, bahasa Melayu itu sanggup untuk mengungkapkan, kebudayaan dalam konteks yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya, nah ini konsep bahasa ya teman-teman ya. Kenapa sih bahasa itu, eee, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Nah konsepnya begini teman-teman. Jadi, kenapa sih akhirnya ada bahasa-bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan anak muda nih, kayak seperti halnya saat ini anak-anak Jaksel nih misalnya, Jujurli lah atau apa ya, eee Eee, yang sekarang lagi banyak banyak inilah, banyak tren ya di kalangan anak-anak muda gitu. Karena apa? Sebetulnya bahasa itu adalah sistem lambang bunyi ujaran, ucapan ya, dan lambang tulisan digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi. Dalam masyarakat dan dalam lingkungan akademik. Jadi disepakati, bahasa itu disepakati. Jadi nggak bisa bahasa itu hanya cuma saya yang sepakat, teman-teman nggak bisa. Bahasa itu memang kesepakatan dalam sebuah atau dalam suatu masyarakat, yang nanti ketika itu diangkat menjadi sebuah bahasa tertentu, bisa digunakan di lingkungan masyarakat dan dapat digunakan di lingkungan akademik. Nah, kemudian untuk kaidahnya apa sih? Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal nih. Yang pertama, sistem lambangnya tuh bermakna dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Nah, makanya kan kayak ada bahasa Inggris ya dipahami tuh maknanya, kemudian, bahasa Sanskerta gitu ya, meskipun tulisannya kruwel-kruwel begitu, itu dipahami maknanya oleh masyarakat tersebut gitu. Dan dipahami, bukan hanya bermakna, tapi dipahami dengan baik. Termasuk misalnya huruf kanji gitu ya, terus, orang Mandarin tulisannya seperti itu, eee, bermakna dan dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua, bahasa itu berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. Dan kesepakatannya ini bersifat konvensional ya, tidak tertulis gitu. Bukan secara tertulis, "Yuk mulai hari ini kita bikin tulisan yuk di hitam di atas putih, kita akan memakai bahasa anak Jaksel," misalnya. Nggak seperti itu teman-teman, tapi pernyataannya itu kesepakatannya kesepakatan yang tidak tertulis. Kemudian yang berikutnya, lambang sebagai huruf atau fonem bermakna mana suka atau sesuai dengan, kesepakatan pemakainya gitu. Jadi bukan hanya oleh satu orang atau 2 orang, tetapi kesepakatan dari, pemakainya itu sendiri gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah sistem lambang yang terbatas, adanya A sampai huruf Z itu untuk yang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kan hurufnya itu A sampai Z, 26 huruf, mampu menghasilkan kata, dari huruf itu mampu menghasilkan kata, kemudian bentukan kata, frase, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang kelima nih kok terakhir, yang kelima, sistem lambang itu, sistem, lambang dalam huruf ya atau fonem itu tidak sama dengan lambang bahasa, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain, seperti sistem dalam bahasa Jepang gitu ya, lambang hiragana atau silabis itu berbeda teman-teman. Karena setiap bahasa itu mempunyai bentuk huruf, lambang bahasa, cara penulisan yang berbeda-beda. Kita sebagai umat Islam kita tahu ya, bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, cara penulisannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang nulis kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Berbeda lagi dengan orang Jepang, orang Korea, orang Cina yang nulisnya tuh dari atas ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan antara, sistem bahasa yang satu dengan sistem bahasa yang lain. Dan yang terakhir nih, yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat ini ya, dapat dipahami dengan sistem lambang bahasa yang lain. Jadi bisa bisa dipahami gitu. Sehingga dapat, dipahami dengan sistem lambang bahasa yang lain. Jadi sistemnya tuh universal atau umum gitu ya. Meskipun memang, lambang tulisannya itu beda-beda, misalnya huruf, Indonesia gitu, bahasa Indonesia A itu kan A gitu ya. Tetapi di bahasa Arab kan itu kan bunyi A itu alif fathah gitu, tetapi itu bisa dipahami, baik itu oleh pengguna dalam bahasa itu ataupun bisa dipahami oleh masyarakat lain. Jadi intinya itu ya teman-teman, konsep bahasa itu adalah kesepakatan ujaran, disepakati bersama dalam sebuah masyarakat, dipahami maknanya dan itu digunakan, sepakat digunakan dalam, komunikasi sehari-hari. Gitu ya teman-teman, singkat saja untuk, materi hari ini sebagai tambahan materi untuk perkuliahan kemarin ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.